Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi ya dengan saya Nurul Aini pada pertemuan kelima, yaitu tentang alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Pada kompetensi dasar KD 3.12 yaitu menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata serangga, dan prinsip kerja alat optik. Sedangkan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian alat optik dan jenis-jenis alat optik. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan prinsip kerja alat optik. Selanjutnya, yaitu pengertian alat optik terlebih dahulu. Alat optik merupakan alat-alat fisik yang memanfaatkan sifat pemantulan dan pembiasan cahaya. Macam-macam alat optik di sini ada 4. Yang pertama, kamera. Yang kedua, kaca pembesar atau lup. Yang ketiga, mikroskop. Yang keempat, teleskop. Yang pertama adalah kamera. Kamera merupakan alat optik yang berfungsi untuk mengambil gambar pada suatu objek atau benda. Bagian-bagian kamera antara lain yang pertama, apertur, yaitu alat yang berfungsi memasukkan cahaya dari objek yang dipotret. Ini apertur ya. Yang kedua, diafragma. Diafragma berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam kamera. Yang ketiga, yaitu film. Ini film ya. Film berfungsi untuk menangkap bayangan yang dibentuk oleh lensa. Keempat, lensa. Pada kamera memanfaatkan lensa cembung, lensa positif yang berfungsi untuk membiaskan cahaya sehingga terbentuk bayangan benda di film. Selanjutnya yaitu prinsip kerja kamera. Ketika kita mengambil gambar pada sebuah benda dengan menggunakan kamera, maka cahaya dipantulkan dari benda tersebut dan masuk ke lensa kamera. Ini benda. Kemudian cahaya dari benda ini dipantulkan masuk ke lensa kamera, masuk ke sini, ke lensa kamera. Banyaknya cahaya yang masuk ke dalam kamera diatur oleh diafragma. Jadi fungsi diafragma di sini mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam kamera. Fungsi diafragma di sini sama seperti fungsi pupil pada mata. Fungsi pupil juga mengatur kuantitas cahaya yang masuk ke dalam mata. Untuk menghasilkan kualitas gambar yang bagus, maka perlu mengatur fokus lensanya. Jadi fokus lensanya ini diatur dengan cara memajukan atau memundurkan lensa tersebut. Apabila pengaturannya sudah sesuai, sudah tepat, maka pantulan bayangan benda akan tepat jatuh pada film. Jadi pantulan bayangan bendanya akan jatuh pada film. Fungsi film sama dengan fungsi retina. Fungsi film yaitu menangkap bayangan yang dibentuk oleh lensa. Jadi retina juga sama, menangkap bayangan benda
yang dibentuk oleh lensa mata. Bayangan benda yang dihasilkan oleh kamera ini bersifat nyata, terbalik, diperkecil. Ini bayangan bendanya. Ini ukuran bendanya terlihat lebih besar ya. Karena pada kamera, maka sifat bayangannya nyata, terbalik, diperkecil. Sama seperti pada mata. Pada mata juga sifat bayangannya nyata, terbalik, diperkecil. Yang kedua, kaca pembesar atau loop. Ini kaca pembesar atau loop. Loop atau kaca pembesar merupakan sebuah alat optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung rangkap bikonveks. Nah, fungsinya kaca pembesar ini untuk melihat benda-benda kecil agar tampak lebih besar. Sifat bayangan yang dibentuk oleh loop ini bersifat maya, tegak, diperbesar. Perhatikan gambar ini. Ukuran bendanya terlihat lebih kecil karena menggunakan kaca pembesar atau loop, maka sifat bayangannya itu maya. Sifat bayangannya itu maya, tegak, diperbesar. Perbesaran bayangan yang dihasilkan oleh loop bergantung pada keadaan akomodasi mata. Ini rumus perbesaran bayangan untuk keadaan mata berakomodasi maksimum. M sama dengan 25/F ditambah 1. Nah, ini untuk rumus perbesaran bayangan untuk keadaan mata tak berakomodasi. M sama dengan 25/F. F ini merupakan jarak fokus lensa. Contoh soal. Sebuah loop digunakan untuk melihat benda bila jarak fokus lensa adalah 5 cm dan keadaan mata tidak berakomodasi. Tentukanlah pembesaran bayangannya. Diketahui fokusnya adalah 5 cm. Jadi di sini ditulis F sama dengan 5 cm. Mata tak berakomodasi. Yang ditanya adalah perbesaran bayangan atau M. Lalu dijawab M, rumusnya M sama dengan 25/F. M sama dengan 25/5 karena fokusnya adalah 5. Jadi 25 dibagi 5 hasilnya 5. Jadi perbesaran bayangannya oleh lensa adalah 5 kali. Yang ketiga yaitu mikroskop. Mikroskop merupakan alat optik yang berfungsi untuk melihat benda-benda kecil. Benda-benda yang bersifat mikro seperti bakteri, penampang sel, dan sejenisnya. Mikroskop di sini memiliki dua lensa utama, yaitu lensa okuler dan lensa objektif. Ini lensa okuler yang lebih dekat dengan mata, sedangkan lensa objektif lebih dekat dengan benda. Sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa okuler yaitu maya, tegak, diperbesar. Sedangkan sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif yaitu nyata, terbalik, diperbesar. Nah, prinsip kerja mikroskop yaitu benda yang akan diamati ditempatkan
pada sebuah kaca objek dan disinari dari bawah. Cahaya yang melewati lensa objektif dan membentuk bayangan nyata dan diperbesar. Kenapa bayangan itu diperbesar? Sebab benda itu terletak di antara 1 dan 2 jarak fokus lensa objektif. Selanjutnya, bayangan nyata diperbesar lagi oleh lensa okuler untuk menghasilkan bayangan maya dan diperbesar. Susunan lensa seperti ini memungkinkan menghasilkan bayangan ratusan kali lebih besar dari objek aslinya. Yang keempat yaitu teleskop. Teleskop adalah alat-alat optik yang dapat membuat benda-benda yang berada pada jarak jauh terlihat lebih dekat. Macam-macam teleskop di sini ada 2. Yang pertama teleskop bias, yang kedua teleskop pantul. Teleskop bias merupakan kombinasi atau perpaduan antara 2 lensa cembung yang terletak pada bagian pipa. Ini gambar teleskop. Pada teleskop bias terdapat 2 lensa cembung, yaitu lensa okuler dan lensa objektif. Ini lensa okuler ya. Ini lensa okuler, ini lensa objektif. Lensa yang lebih besar itu lensa objektif, sedangkan lensa yang lebih kecil adalah lensa okuler atau lensa mata. Lensa objektif membentuk suatu bayangan yang kemudian bayangan tersebut akan diperbesar oleh lensa okuler. Pada teleskop memiliki lensa objektif yang diameternya lebih besar daripada diameter mata. Hal ini berarti akan lebih banyak cahaya yang dipantulkan oleh objek yang masuk ke dalam lensa, kemudian akan masuk ke dalam mata. Nah, dengan demikian, bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif akan lebih jelas daripada yang dibentuk oleh mata. Kenapa? Karena bayangan yang terbentuk sangat jelas, maka objek yang terlihat juga menjadi lebih detail, lebih jelas. Prinsip kerja teleskop ini berdasarkan pembiasan cahaya. Contoh teleskop bias diantaranya teleskop bintang atau teleskop astronomi, teleskop bumi. Nah, yang kedua yaitu teleskop. Pada teleskop, bagian-bagian teleskop ada lensa okuler, cermin sekunder atau cermin cekung, cermin sekunder atau cermin datar, cermin utama yaitu cermin cekung. Bayangan dari sebuah objek yang letaknya terlihat jauh terbentuk di dalam tabung. Ketika cahaya dipantulkan dari cermin cekung, maka cahaya akan memasuki salah satu ujung tabung dan ditangkap oleh cermin lainnya. Cahaya ini dipantulkan dari cermin cekung ke cermin datar. Jadi, cahaya dipantulkan dari cermin cekung ke cermin datar. Lalu, cermin datar akan memantulkan cahaya ke lensa okuler ke sini yang berfungsi untuk memperbesar gambar. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.